Oke, selamat siang para mahasiswa Prodi Desain Engineering. Kita lanjutkan ya kuliah kampus luar. Udah jam nih. Alright. Oke. Bisa mulai? Halo? Hello, are you ready? Oke. Ini 5 bukan S ya, hati-hati nih. Oke. Kalau sudah, kita masuk contoh 3. Contoh 3 adalah Laplace dari misalnya 6 kosinus dari 2T. Nah, kita punya rumus Laplace dari kosinus omega T apa? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini 6-nya boleh keluar ya. Konstanta boleh keluar dari Laplace. Ya. Jadi 6 kali. Nah, cos itu rumusnya S per S kuadrat ditambah omega. Ini omeganya 2 kan. Omega T. Omega T. Jadi omeganya 2, jadi 2 kuadrat. Sama dengan 6S per S kuadrat ditambah 4. Inilah solusinya. Jelas? Jelas nggak Besri? Oke. Ini untuk cos omega T. Bagaimana sebentar lagi sin omega T? Ya, sin omega T. Bisa paham maksudnya? Konstantanya 6 ini boleh keluar. Jadi 6 kali Laplace cos order T. Cos itu rumusnya ini kan. Cos itu adalah Laplace cos omega T adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Di mana omeganya 2 ya. Cos omega T. 2T jadi omeganya 2. Paham? Halo? Nah, berikutnya nomor 4. Laplace dari 7 sin omega T-nya 3T. Nah, kita punya rumus Laplace dari sin omega T adalah apa? Adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini konstanta boleh keluar dari Laplace. Di 7 Laplace dari sin dari 3T sama dengan 7 kali. Nah, sin omega T rumusnya apa? Omega, ada mau tulis rumusnya omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Boleh tulis rumusnya. Di sini omeganya berapa? 3 enggak? Sin omega T, sin 3T. Omeganya 3. Berarti sini 7 kali omeganya 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya apa? 7 kali 3. 21 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat 9. Inilah solusinya. Jelas? Nggak sulit kan? Tinggal pakai rumus saja. Lebih sulit membuktikannya. Ya. Kalau tinggal masuk ke rumusnya mudah. Ya. Oke. Kalau bagi yang mau buka Microsoft Teams-nya ada, saya masukkan di grup Anda tuh, bisa Anda pakai nomor supaya dekat lihatnya, boleh silakan. Kemudian nomor 5 adalah Laplace dari tempat dari kosinus hiperbolik, AT-nya A-nya misalnya
5T. Nah, kita punya rumus Laplace dari kosinus hiperbolik AT. Apa rumusnya? S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Bukan tambah ya, dikurang. Sehingga ini sama dengan, ingat konstanta boleh keluar dari Laplace. Ya, boleh keluar, sehingga 4-nya keluar, tinggal Laplace dari kosinus hiperbolik dari 5T. AT ya, A-nya 5. Sesuai rumusnya apa tadi? S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Di mana A-nya sama dengan 5. Betul nggak? AT. A-nya 5T, berarti AT sama 5T A5. Hasilnya 4S per S kuadrat dikurang A-nya 5. 5 kuadrat. Hasilnya adalah 4S. 4S per S kuadrat kurang 25. Hati-hati ini S sama 5 ini saya tulisannya agak harus hati-hati. Lihat sini S. Ya. Ini 25 lain ya. Biasanya ini. Bisa dipahami? Halo. Oke. Terakhir yang keenam. Setelah itu kita masuk sifat-sifatnya nanti. Ya. Sifat-sifatnya juga ada pembuktiannya juga. Kemudian sedikit sih enggak terlalu. Dan ada contoh hitungannya. Ya. Ini sekarang contoh-contoh. Yang terakhir yang keenam adalah Laplace dari 8 kali sin hiperbolik dari 4T sama dengan bandingannya sini deh. Kita tahu rumusnya Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A pengganti omega ya. Jadi omega itu boleh ganti A atau A-nya ganti omega juga boleh. S kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau ini omega per S kuadrat kurang omega kuadrat juga boleh. Khawatir saya nanti anak supaya tidak campur, yang pakai hiperbolik pakai A, kalau yang tidak pakai H kita pakai omega ya. Jelas ya. Jadi ini yang kita pakai. Maka 8 bisa kita keluarkan. 8 Laplace dari sin hiperbolik dari 4T, di mana A-nya sama dengan 4. Ya enggak? AT. 8 kali. Nah, rumus sin hiperbolik tadi Pak. A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Sebaiknya tulis rumusnya. Sehingga ini 8 kali A-nya adalah 4 per S kuadrat dikurang 4 kuadrat. Sama dengan 8 kali 4, 32 per S kuadrat dikurang 4 kuadrat 16. Mana? Selesai. Paham? Seperti itu. Jadi ada kadang di dalamnya mengandung konstanta. Setiap perkalian konstanta boleh keluar. Ya, dari Laplace atau transformasi Laplace. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini question? Baik, kalau nggak ada, ini yang pertama. Nah, kita masuk sifat-sifat transformasi Laplace. Ya, bentar lagi. Oke. Sifatnya itu ada 4. Pertama sifat kelinieran, ya. Kita lihat. Ini sudah paham ya, itu hitungannya sederhana aja, tinggal pakai rumus saja. Jadi Anda tinggal menggunakan rumusnya. Ya.
Sekali lagi saya katakan saya tidak meminta Anda membuktikan. Itu yang sulit di situ kan. Pasti kalau saya kasih buktikanlah nih. Yakin saya satu kelas teriak. Apaan tuh? Ya. Baik. Ini kita save dulu. Oh enggak, sudah save otomatis auto save. Ini adalah beberapa ya, beberapa sifat penting sifat penting dari transformasi Laplace atau Laplace transform namanya. Yang pertama adalah sifatnya kelinieran. Kata linier, tahu kan? Aljabar linier, ya, linier. Linier itu kata linier tadi lurus. Jadi perkaliannya itu perkalian lurus gitu ya. Kelinieran. Jadi misalnya ada Laplace dari C1 kali F1T fungsi pertama ditambah C2 kali F2T. Ini boleh dipecahkan menjadi dua, bisa dipecah menjadi dua transformasi Laplace. Betul nggak? Halo? Ini bisa dipecah menjadi Laplace dari C1 F1T ditambah Laplace dari C2 kali F2T. Ya kan? Kemudian C1 dan C2 masing-masingnya bisa dikeluarkan dari Laplace. Ya. Betul nggak? C1 dan C2-nya bisa kita keluarkan dari transformasi Laplace ini. Dikeluarkan C1 Laplace dari F1T. Ini keluarkan C2 Laplace dari F2T. Berarti C1. Ini apa? Laplace. Mesti ingat rumus Laplace itu apa? Laplace dari F1T adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali F1T dt sama dengan F besar 1T. Tenang. Ini sama dengan F dikali F1S, bukan T ya, F1S. Fungsi kompleks. Tambah C2 kali ini juga diganti dengan F2S. Sudah jelas? Itu disebut sifat kelinieran. Paham nggak mengapa ada F besar 1F itu? Kan rumusnya gitu kan? Tanpa fungsi T, F-nya F kecil T, sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat min ST, F1 kecil T, dt, sama dengan F besar S. Betul nggak? Itu F besar S. Fungsi kompleks. Ada ini. Keliniran. Oke. Sederhana kan? Menurunkannya itu ya tinggal kita keluarkan, kita pecah menjadi dua Laplace transform, kemudian masing-masing konstantanya kita keluarkan, ya kan? Kemudian Laplace itu adalah sama dengan fungsi S, fungsi kompleks. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita langsung contoh. Saya apa ini ada contohnya. Apa contohnya? Laplace dari 4T kuadrat dikurang 3 kali kosinus 2T ditambah 5 kali E pangkat min T. Nah, gimana nih? Langkah pertama apa kita lakukan? Pecahlah 3 Laplace. Benar? Transformasi Laplace atau Laplace transform. Dipecah menjadi 3. Berapa? Sama dengan Laplace dari 4T kuadrat
Yang pertama, yang kedua Laplace dari 3 kali kosinus 2T ditambah Laplace dari 5E pangkat 5 min T. Kan gitu kan? Dipecah menjadi 3 transformasi Laplace. Masing-masingnya dikeluarkan konstantanya. Ya, masing-masingnya kita keluarkan. Konstantanya kita keluarkan. Yang ini bisa keluarkan 4, ini 3, ini bisa keluarkan 5. Saya keluarkan. Jadi 4 dikeluarkan, Laplace dari T kuadrat. Ini 3-nya keluarkan, Laplace dari kosinus dari 2T. Ini 5 keluarkan. Kok ini? Ini 2T dikurung, hukum kerawal ya. 5 keluarkan Laplace dari E pangkat min T. Nah, sesuai rumusnya, Laplace T pangkat 2 itu rumus apa? Laplace T kuadrat, T pangkat N. T pangkat N apa rumusnya? Laplace T pangkat N apa rumusnya? N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya, jadi sini rumusnya adalah T N faktorial. Jadi N-nya 2. N faktorial per S pangkat N plus 1. Kan gitu. Jadi T pangkat N, Laplace T pangkat N, N faktorial, N-nya 2, per S pangkat N plus 1, N-nya 2. Dikurang 3, cos omega T. Maksudnya apa? Cos omega T. Omeganya berapa sini? 2 ya. Apa? S per S kuadrat. Ya nak? Ditambah omega kuadrat. Omeganya 2 kan? Omega kuadrat. Atau kalau Anda ragu, boleh nggak ini pakai rumusnya dulu ya. Kita bikin rumusnya dulu supaya Anda tidak pusing ya. Jadi Anda buat sini ini Pak, N faktorial S pangkat N plus 1. Ini apa? S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ditambah 5 kali E pangkat AT seper S min A. Udah. S min A. Terus ini baru 4 kali N-nya 2. Berarti 2 faktorial per S pangkat N plus 1. 2 plus 1. Nah, 3 kali S per S kuadrat ditambah omeganya 2. 2 kuadrat. Tambah 5 kali seper S min A. A-nya berapa? Min 1 nak. Halo? A-nya min 1. Belum selesai, ini belum selesai ya. Oke. Sudah jelas dengan contoh ini kan Anda lihat tidak sesulit apa yang kita buktikan tadi. Ya. Membuktikan memang sesuatu yang kadang-kadang ada kalanya sangat kompleks ya. Ini oke. Oke. Sehingga ini jadi apa? Jadi ini sama dengan waduh, 4 kali 2 faktorial berapa tuh? 2 faktorial 2 kali 1 ya. 2 faktorial adalah 2 kali 1 per ya 2 kali 1 gitu. Per S pangkat 2 tambah 1. S pangkat 3. Oke. Kemudian dikurangi min 3 ya. Kita mau langsung di min 3 kali S. Jadi min 3S ya. Min 3S per S kuadrat ditambah omega kuadratnya berapa tuh? 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Nah, terakhir 5 kali 1. 5 tambah ya. Tambah 5 per S kurang A. Hati-hati A-nya min 1. Dikurangi min 1. Min plus 1. S plus 1. Nah, 4 kali 2 kali 1. 2 faktorial kan 2 kali 1. 2 kali 4 8. Dari 8 per S pangkat 3. Min 3S per S kuadrat tambah 4. Tambah 5
per S tambah 1. Sudah selesai. Jadi ini nggak perlu disama penyebut ya, nggak usah. Biarkan aja apa adanya. Inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ya. 8 per S pangkat 3 kurang 3S per S kuadrat tambah 4 tambah 5 per S tambah 1. Itu sifat yang pertama tadi. Kelinieran. Ya, kelinieran. Sebetulnya ada kemiripan di Derek Fourier juga gitu. Tapi Derek Fourier mungkin Anda sudah dihapus ya. Ada kabar gembira bagi Anda. Angkatan sebelum Anda, mereka belajar tugas Derek Fourier. Fourier series. Fourier. Ya. Fourier. Ya. Fourier series tentang gelombang. Sebetulnya yang Anda pakai HP itu adalah EFT. Apa tuh? Fast Fourier Transform. Jadi Anda ketik-ketik ya, WA ya. Ketik itu namanya digital. Batunya keluar dari HP Anda, dia berubah dari digital menjadi analog. Batu berubah dari analog itu dia menggunakan FFT, Fast Fourier Transform. Diterjemahkan transformasi Fourier cepat. Cepat sekali, kalau nggak cepat, apa lama sampainya beritanya kan? Kemudian jalan kan berupa gelombang, wave, masuk ke dalam HP yang dituju. Nah, batunya masuk itu menggunakan inverse fast Fourier transform. Di inverse ya. Artinya di inverse itu diubah jadi analog, gelombang itu analog, diubah jadi digital lagi di dalam HP yang dituju. Ya, teman Anda akan dituju. Nah, baru Anda bisa baca teksnya dalam bentuk digital. Paham ya? Itu banyak kita menggunakannya, tapi kita nggak tahu itu apa. Ya, oke. Sekarang kita masuk sifat yang kedua. Ini sudah. Sifat kedua adalah translasi pertama atau pergeseran. Ya. Translasi. Ya. Translasi pertama atau pergeseran. Pergeseran pertama itu maksudnya ya. Pergeseran. Di dalam gelombang biasanya pergeseran itu shifting gitu ya, bergeser gitu ya. Kalau salah shifting. Nah, jika Laplace fungsi T sama dengan fungsi S, ini kan rumus kan, integralnya hilangkan, ya enggak? Ya, tadi yang saya tulis itu apa itu pembuktian? Laplace fungsi T sama integral nota hingga E pangkat minus T kali fungsi T dt sama dengan fungsi F, F besar S, benar? Ya, hapus yang integralnya, apa yang tinggal? Laplace F kecil fungsi T sama dengan F besar dari fungsi S, benar? Maka Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T, jadi E pangkat AT kali fungsi T itu sama dengan fungsi kompleksnya dari S min A. Ini yang dari mana ini rumus ini nih? Halo, nenek moyang dari mana nih? Jadi Anda tuh belajar nalarnya ya, artinya saya ajarkan nih latihannya itu sebetulnya Anda tahu, oh pembuktian itu begitu, nantinya mungkin Anda mendesain sesuatu berdasarkan apa, ya kan? Bagaimana Anda menemukan formulanya? Jika ada, bagaimana penurunannya? Itu maksudnya, ya. Basicnya itu ya. Oke, ini sifat-sifatnya. Kalau lihat sepintas, di soalnya dikali E pangkat T, nah. Kan biasa Laplace fungsi T. Ini Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T. Aslinya fungsi S. Betul nggak? Biasanya kan ini kan. Ini ada kan? Ilmu dasar kan ini. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Betul nggak?
Kan gitu kan? Di atas di dalam ini ada fungsi S. Berarti ini dikali E pangkat T itu hasilnya fungsi S min A. Kenapa? Nah, pembuktiannya sebetulnya sederhana tapi kadang-kadang sedikit membingungkan ya. Sebetulnya mudah sebetulnya ya. Kita lihat. Kita punya buktinya apa nih? Kita buktikan ya. Kita punya rumus Laplace ya. Laplace dari fungsi T ini rumus tadi saya tulis adalah apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt hasilnya fungsi S. Ya nak? Terus saya katakan kalau ini fungsi T, ini juga fungsi T. Betul enggak? Kan ya tadi itu kan batu pembuktian sebelumnya tadi yang sifat-sifat dasarnya. Rumus-rumus dasarnya ya. Nah, sekarang yang kita mau cari itu adalah Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T. Apa artinya ini? Integral 0 tak hingga E pangkat MST. Nah, ini kita masukkan nih. Semua nih. Yang semuanya tuh soalnya tuh E pangkat AT kali fungsi T. Betul nggak gitu? Halo. DT. Ya nak? Jelas sampai sini? Artinya kalau ini E pangkat AT kali fungsi T, di sini yang dalam kurung nih, sama enggak? Harus sama kan? Harus sama. Ya kan? E pangkat AT kali fungsi T. Nah, sekarang E pangkat min ST dan E pangkat AT ini boleh digabung enggak? Saya tanya Anda. Ini boleh digabung enggak? Oh, hijau enggak kelihatan. Ini boleh digabung enggak? Kalau kita gabung jadinya apa? Kalau kita gabung, ini jadinya integral 0 tak hingga apa jadinya? E pangkat ST tambah AT itu enggak? E pangkat, kalau kita gabung E pangkat min ST tambah AT. Benar kan? Itu sudah min ST tambah AT. Itu ya, kita gabung kali fungsi T dt. Oke? Halo. Kemudian yang bentuk ini boleh enggak dikeluarkan minnya seperti tadi? Keluarkan minnya, keluarkan T. Apa yang jadi? Ya, keluarkan minnya dalam kurung, tinggal S min A kurung kali T, ya enggak? Sehingga ini terjadi apa? Laplace. Ya. Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T, hasilnya apa? Integral 0 tak hingga E pangkat. Nah, jadi gimana? E pangkat min ST tambah T, boleh keluarkan minnya. Kan gini kan? Keluarkan T-nya. Hingga S min A. Nah. Halo, coba kalikan min S kali T min ST min kali min plus AT. Betul nggak? Halo? E pangkat min ST kali E pangkat AT. Ya nak? Tambah AT. Min ST tambah AT kan? Kali fungsi T. TT. Oke. Sampai sini? Paham? Halo, ini belum selesai ya. Nah, sekarang coba Anda amati. Ini kadang-kadang modelnya bukan membuktikan pas itu, tapi melihat dengan mata yang jeli. Kita lihat yang sebelumnya. Coba perhatikan. Saya kasih warna apa ya? Mungkin warna biru. Ya, saya kasih ini apa kuning lebih kontras ya. Oke. Anda perhatikan rumus dasarnya. Kalau ini adalah ini kan S ya. Fungsi S yang terakhir nih. Coba lihat fungsi S. Ini S enggak sih? Halo? Ya kan? Jadi Anda lihat kalau sini S, di sini fungsi S. Ya.
Kalau sini S, ini saya hijau, saya lingkari. Kalau ini S, maka ini S. Nah, sekarang coba perhatiin sini. Di sini apa? Di sini apa? Min titik-titik T. Apa? Di sini apa? S min A. Nah. Maka yang di belakang apa? Fungsi dari S min A. Ya. Karena ini S min A, maka ini adalah S min A. Saya kasih kuning. S min A. Bisa kan enggak? Coba lihat di ilmu tasawuf tadi. Kalau ini E pangkat min ST, jadi S ya. Karena ini S, maka sini fungsi yang terakhir ini adalah fungsi S. Jadi SS. Sama ya. Nah sekarang yang ini apa? E pangkat min dalam kurung berapa T nih? S min A kan? Karena ini S min A, maka sini S min A. Nah itu maksudnya apa nah? Penyetaraan. Mengidentikan kata lainnya. Ya kan? Menyetarakan atau mengidentikan. Identik ya. Identik lah itu. S min A, S min A. Ya kan? Sama kan? Kalau ini S, fungsi S. Kalau S min A, fungsi S min A. Lengkap? Nah, jadi itu pembuktiannya cuma gitu, sederhana sekali. Pakai logik. Tidak hitung-hitung. Paham nggak? Halo? Jelas? Ya. Udah jadi rumusnya itu. Udah. Selesai pembuktiannya. Cuma pendek gitu aja buktinya. Nah, nanti contohnya kayak apa? Gitu. Yang tadi masih ada mencatat ya sebelumnya. Sorry. Yang sebelumnya ini dulu. Ya, baru yang terakhir. Ya, jadi dia pakai ini. Jadi kalau ini E pangkat min apa T apa? Paling S ya. E pangkat apa T? S. Maka ini fungsi S. Lalu sini keluarkan min dan kurung apa? S min A. Jadi ada minnya dan minnya sama. S min jadi S min A. Kalau S min A apa sini? Fungsi S min A. Kan modelnya identik. Mengidentikan. Ya kan? Jadi bukan hitung-hitung. Bukan. Ya. Harus mata, harus jeli. Ya. Oke. Sebentar lagi kita masuk contoh hitungannya kayak apa. Ya. Ini biasanya sering diuji. Ya. Model soalnya. Nah, waktu inverse juga dibolak-balik gini. Ya, model gini kita bisa balik lagi ke hasilnya kita inversekan kembali ke soal. Jadi Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil sama dengan soal. Kan gitu kan? Seperti integral lah. Integral dari fungsi apa hasilnya kalau kita diferensialkan kembali ke soal. Kan gitu kan? Modelnya mirip-mirip itu. Ya. Jelas sampai sini? Ini kita turunkan. Nah, ini yang tadi tuh. Jadi kalau S, fungsi S. Kalau S min A, fungsi S min A. Udah, selesai. Ya. Sudah sampai sini? Have you finish? Oke. Kita masuk contohnya. Contoh. Nah, contohnya apa? Laplace dari E pangkat min T kali sin 2T adalah apa? Ini kan E pangkat AT. A-nya berapa sini? Saya tanya A-nya berapa sini? A-nya sama dengan min 1 ya kan? Nah, ini apanya nih? Sin 2T ini adalah fungsi T-nya. Kan dari E pangkat AT, coba ini di atas ini. E pangkat AT kali fungsi T enggak? E pangkat AT berarti A-nya min 1, fungsi T-nya adalah sin 2T kan? Ya enggak? A-nya min 1, fungsi T-nya sin 2T. Sesuai rumusnya tadi apa? Rumusnya menyatakan, halo?
Rumusnya apa? Fungsi S min A. Rumusnya kan? Jadi fungsi dari S min A. A-nya berapa? A-nya min 1 ya. A-nya min 1. A-nya kan dari min 1 nih. A-nya min 1. Jadi sama dengan fungsi dari S min plus 1. Bisa lengkap ini belum selesai, belum ya? Belum. Ini baru model pola rumusnya. Bahwa Laplace M pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Fungsinya F besar ya. Oke. Nah, berarti ini tadi A-nya min 1, fungsi T-nya kita atas sini. Fungsi T-nya adalah sin 2T. Ya, ini fungsi T-nya. Kemudian kita cari Laplace fungsi T. Lalu kan Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Betul nggak? Itu kan selalu, itu dari rumus dasarnya kan. Nah, rumus dasar inilah yang ditemukan atau dikemukakan pertama kali oleh Bapak Simon Laplace. Ya, Bapak Simon Laplace. Oke. Nah, ini saya balik. Ini saya balik ya. Boleh nggak satu sini? Fungsi S ya balik Laplace dari fungsi T. Berarti fungsi S sama dengan apa? Laplace dari fungsi T-nya berapa tadi? Sin dari 2T. Rumusnya apa? Rumusnya apa nih? Laplace sin 2T apa rumusnya? Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat enggak? Halo? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya nak? Omeganya berapa sih? Omeganya 2. Ya nak? Sehingga fungsi S sama dengan berapa? Omeganya 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya 2 per S kuadrat ditambah 4. Oke. Ini perhatikan nih, ini adalah fungsi S. Sedang di sini apa? Fungsi S plus 1. Artinya apa tuh? Berarti ini fungsi S plus 1 berarti apa? Fungsi S 2 per S kuadrat plus 4. Kalau fungsi S plus 1, semua S diganti S plus 1. Nah, substitusi. Semua S kita ganti dengan S plus 1. Jadi kalau ini fungsi S, 2 per S kuadrat tambah 4. Kalau fungsi S plus 1, apa? 2 ini tetap 2 kan? 2 per, yang kita ganti S-nya. S plus 1 kuadrat tambah 4. Betul enggak? Halo? Ya. Fungsi S 2 per S kuadrat tambah 4. Fungsi S plus 1, semua S kita ganti S plus 1. Kan gitu kan? Lengkap enggak? Semua S kita ganti S plus 1. Nah ini kita selesaikan. 2 per, nah ini korakan nih segitiga Pascal. 121. Kuadrat suku utama S kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua berapa? 2 kali S kali 1, 2S. Tambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Ditambah 4. Hasilnya 2 per S kuadrat ditambah 2S. 1 tambah 4, 5. Inilah solusinya. Nah, waktu inverse nanti, inverse dari hasil ini sama dengan soalnya. E pangkat min T kali sin 2T. Nah, itu yang sedikit rumit ya. Sedikit rumit dari itu. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ya. Sudah paham belum? Yang contoh ini, ya. Baik.
Ini nanti inverse-nya betul-betul inverse. Saya ambil inverse soal ini, jawabannya adalah jadi Laplace soal sama dengan jawab. Inverse jawab sama dengan soal. Kayak gitu. Terbalik ya. Kebalikannya. Baik. Kalau sudah, ya. Ada yang mau ditanya ini? Halo. Coba kalau kuliah itu fokus, kalau pas belajar ini ya fokus ke sini, yang kerjakan yang lain. Ya. Saya tahu ada yang kerja yang lain. Ya. Ini nanti Anda nggak ngerti. Ya. Karena ini bakal keluar di ujian nanti. Ya. Ini terus inverse-nya juga bakal keluar juga. Ya. Akan diuji juga biasanya gitu. Jadi bolak-balik harus bisa ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan, sifat berikutnya adalah sifat translasi kedua. Ini lain lagi. Sifat translasi kedua. Oke. Sifat translasi kedua. Yang ketiga, ya, ya. Sifat ketiga adalah translasi kedua. Tadi pertama ya. Kedua atau pergeseran nama lainnya kan. Sifat translasi kedua atau pergeseran. Atau pergeseran kedua maksudnya. Pergeseran. Mungkin shifting bahasa Inggrisnya. Contohnya ini saya pakai jangan F tapi GT. GT adalah fungsi dari T min A untuk T besar dari A, 0 untuk T kecil dari A. Nah, Laplace itu bergerak dari mana batasannya? Tadi rumusnya saya bikin apa? Laplace fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga. Berarti batasnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau 0 sampai tak hingga, apa artinya? Ini sebenarnya. Apa artinya T besar A? Apa artinya T kecil A? Kalau kecil A berarti T terletak antara berapa nih? Kan dari 0 dari kan? 0 sampai A. Ya kan? Kalau T kecil A kan paling kecil 0 dari integralnya kan dari 0 sampai tak hingga. Berarti kalau T kecil A batasannya T terletak antara 0 sampai A. Halo? Betul enggak? 0 sampai A. Kemudian apa artinya besar A? Besar A T terletak antara apa? Dari A sampai plus tak hingga. Kan batasnya 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kecil A dari yang kecil 0 sampai A. Besar dari A sampai tak hingga. Ya, itu batasannya. Ya, ini perlu diingat, ini adalah batasannya. Oke. Maka berdasarkan translasi kedua ini agak beda sedikit ya. Ini Laplace-nya adalah Laplace dari GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Ya. Nah, timbul pertanyaan, dari manakah rumus ini? Ingat ya, tadi pembuktian ya, tapi pembuktian ini tidak diuji untuk Anda. Dari mana datangnya? Berdasarkan soal yang di atasnya. Rumusnya dari mana? Ya. Nah, apa buktinya?
Oke. Baik. Kita lihat ini. Buktinya apa? Kita tahu Laplace fungsi T, ya kan? Laplace fungsi T ini Laplace, adalah apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST, ini ulang-ulang terus dari fungsi T-nya, dt, yang hasilnya fungsi S. Benar? Halo? Itu berdasarkan rumus dasarnya yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Sehingga dinamakanlah transformasi Laplace. Dalam bahasa Inggris namanya Laplace transform. Oke. Nah, kemudian yang kita cari adalah Laplace GT. Nah, berdasarkan harga batas ini kita pakai. Berdasarkan harga batasnya, kita lihat yang bawah ini T kecil A ini artinya dari integral 0 sampai A. Coba yang integral dari 0 sampai A. Ini kan 0 sampai A. GT-nya berapa? Ini kan E pangkat min ST. Berapa GT-nya? Halo. Kita rumusnya E pangkat min ST, GT dt. GT. Nah, GT-nya berapa sini? Untuk T kecil A atau T antara 0 sampai A. Di sini GT-nya berapa? 0. GT-nya 0. Berarti ini kali 0 dt. Ditambah integral yang berikutnya dari A sampai tak hingga. Tulis ini dari A sampai tak hingga. Dari A sampai tak hingga. Berapa GT-nya? Fungsi. Nah, itu di E pangkat min ST. Ya kan? Kali fungsi T min A. Ya kan? T min A. DT. Nangkap ceritanya? Yang kita isi itu yang ini kan. GT-nya, saya kasih kuning ya. GT-nya ini 0. Ini GT-nya fungsi T min A. Ya enggak? Ini ya. 0. Ini GT-nya. Ini GT min A. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Nah. Waktu saya ngajar ODE, Ordinary Differential Equation, masih ingat? Integral 0 apa? Integral 0 konstanta C. Tetapi saya ingatkan waktu Anda belajar transformasi Laplace, karena pada transformasi Laplace terdapat harga batas kan 0 sampai tak hingga. Berarti integral tertentu atau tak tentu? Integral tertentu kan? Kalau tak tentu itu tidak ada batasnya. Integral 0 C. Santai, sudah. Tapi kalau tertentu integral 0 sampai tak hingga itu tertentu, apapun lah integral tertentu, dari 0 adalah 0. Berarti C-nya diambil 0. Paham ya? Berarti ini nilainya sama dengan 0. Bukan C ya. Kalau C itu integral tak tentu. Ini integral tertentu. Ya. Nah, tinggal yang belakang. Yang belakang ini ya yang kita selesaikan. Ya. Saya selesaikan. Sampai sini dulu. Jelas nggak dulu? Halo. Baik. Kalau sudah, kita teruskan. Nah, berarti yang tinggal sini berarti apa? Tinggallah Laplace GT. Ya. Transformasi Laplace dari GT adalah, nah, yang ini sudah, yang tadi, yang ini sudah 0 ya. 0 ini berarti hilang. Tinggallah yang ini. Integral, apa tinggal? Integral A sampai plus tak hingga dari apa? E pangkat min ST, ya kan? E pangkat min ST kali fungsi T min A dt. Ya nak? Halo? Oh ya. Betulnya tadi itu ini dipecah. Sebetulnya kalau pakai rumus ini sama kan nih. Kalau ini GT, ini GT, ini GT kan. Berarti integral nota hingga E pangkat min T GT dt. Hasilnya GS. Tenang. Sama dengan GS. Paham nggak maksudnya? Ya. Saya mau terangkan tadi, takut Anda salah pengertian.
Jadi kalau ada apa tadi Laplace dari fungsi T sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt hasilnya fungsi S. Ini maksud saya tadi ini ada FT. Kalau saya ganti GT sini, Laplace dari GT sama kan? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST GT ya kali GT kali DT hasilnya GS, betul enggak? Nah, di sini fungsi T-nya adalah GT. Paham kan? Sama ini identik ya. Oke. Nah, sekarang yang kita tinggal yang ini tadi untuk ini ya. Ini letak di atas ya. Oke, ini dari sini lanjutkan ke sini kan. Nah, tinggal ini. Terus apa yang kita lakukan berikutnya? Ini pembuktian ya. Benar nggak rumus itu? Kalau bentuknya seperti itu, gimana? Nah, di sini kita misalkanlah, ini kita misalkan dengan U. Fungsi T min A ini kita misalkan dengan U. U ya. Kita misalkan dengan U, kita tulis ini. Misalkan, ya, misalkan U sama dengan T min A. Ya, misalkan U adalah T min A. Apa yang terjadi? Kalau T sama dengan A, kan batasnya paling batas bawah berapa? A kan? Batas atas apa? Tak hingga kan? Nah, berarti kita ambil batas bawahnya T sama dengan A. Ini batas bawah ya. Batas bawahnya T sama dengan berapa nih? Paling bawah nih. Nih, paling bawah nih T sama dengan A. Batas bawah. Maka U berapa? T-nya ganti A kan? A kurang A. Hasilnya apa? 0 nggak? Halo? Apa maksudnya? Paling atas apa? Tak hingga ya. Oke. Kalau T-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya berapa? T min A. T-nya tak hingga kurang A. Tak hingga kurang A berapa? A itu kecil. Tak hingga kurang kecil, tak hingga juga. Kan? Paham? Nah, oke. Nah, kalau ini saya balik ya. Ini saya balik ini nih. U sama dengan T min A. Ya, di sini. Kalau ini saya balik. U sama dengan T min A. Berarti T min A sama dengan U. Nah. Sama kan? Nah, kalau saya mau tadi T saja berapa? T sama dengan apa? U tambah A. Nah. U tambah A kan? Halo? Nah, turunan T tada U apa? Turunan T tada U apa? Turunan T tada U kan DT per DU. Berapa? Per DU. Berapa? Itu turunan tada U. U turunannya 1. A turunannya konstan 0. Betul nggak? Hasilnya apa nih? 1. Akibatnya apa? DT sama dengan apa? DU-nya kali silang. DU kali 1 DU. Paham maksudnya? Halo? Kalau T dengan U tambah A, DT per DU kan U turunannya 1, A konstan 0. 1 tambah 0, 1. DT, DU-nya kayak silang. DT dengan DU. Maksudnya apa? Bentuk yang ini kita ubah dalam U. Ya, dalam U. Oke ya. T-nya ganti U tambah. Nah, jadi dari sini kita bisa, ya, dari sini. Nah, kita bisa ubah integral. Ini tadi T ya. Ini T sama dengan. Ya nak? Sekarang U sama dengan. Berapa? Ini U sama dengan T sama dengan A, ini nih, T sama dengan A, T tak hingga. Di sini U berapa? U-nya menjadi berapa nih? 0 sampai tak hingga kan? Berarti ini U dari 0 sampai tak hingga. E pangkat min S-nya ganti mana S-nya? Oh, sorry. S-nya tetap, sorry. S-nya tetap ya. S-nya tetap min S. T-nya ganti, T-nya nih, ini T-nya. T-nya berapa? T-nya U tambah A. U tambah
A. Ya kan? Halo? Kali ini fungsi T min A jadi misalkan U. DT sama dengan DU enggak? DU. Halo? Jelas sampai sini? Nah, ya. Baik. Yang ini bisa kita pecah enggak menjadi dua eksponensial perkaliannya? Apa tuh? Halo? Atau kita salin dulu. Ini adalah U dari 0 sampai tak hingga. Kalau ini kita kalikan E pangkat apa? Min SU. Ya. Min SU dikali E pangkat min AS. Betul nggak? Min AS. Nah. Halo? Bingung? Kalau bingung bisa caranya. Udah kaliin dulu. Min S kali U min SU. Min S kali A min SA. Nggak? Kali fungsi U DU. Terus ini integral. Dari 0 U-nya sampai tak hingga. Ini bisa dipecah nggak menjadi E pangkat min SU kali E pangkat min SA. Atau AS. Boleh nggak? Kalau SA sama AS sama nggak? Dibalik aja kan. AB sama BA. Kan? Nah, AS kali fungsi U kali DU. Di sini yang tidak ada U-nya apa sini? Yang tidak ada U-nya adalah E pangkat min AS. Boleh nggak dikeluarkan E pangkat min AS-nya? Jadi ini boleh dikeluarkan ya. Dikeluarkan ke depan. Sehingga jadinya apa? Kita catat Laplace apa tadi? Bisa dipahami itu? Sehingga ya di halaman berikut aja ya. Laplace GT sama dengan, nah kita keluarkan E pangkat min AS nya kita keluarkan. Kita keluarkan E pangkat min AS. E pangkat min AS tidak muncul lagi. Itu hitam itu yang penunjuk dia tuh. Yang hitam ini nih. Ini. Benar nggak? Kurang asam ini. Ini kacau nih. Nah, nggak bisa diubah ya. Terpaksa kita panggil lagi mana tadi? Ini. Aduh, mak. Nah, yang terakhir ini kita ambil nih. Yang terakhir ini open. Terus apa? Open. Ini tadi gak ya modelnya? Ya. Ya. Kita file, save as, nanti download. Itu biasanya. Kita file. Ini kok lama. On the web frame. Nah ini. Save as. Keluar download a copy. Ya. Ini penyakit dari mana saya nggak tahu, dia udah berkali-kali nggak tahu obatnya apa nih. Ya. Nah, keluarkan di atas itu. Anda lihat itu lagi apa? Ya, keluar. Nah, kita ambil yang terakhir di apa? Di download. Yang terakhir ada satunya ini nih, ada satunya nih. Jadi saya copy, masukkan ke direktorinya. Nah, ini ada angka satunya belakang nih. Nah, ini saya panggil kembali. Yang ini harus hilang ya. Ya, ini ada dua ya, hati-hati nih. Ini harusnya yang lamanya, ini yang lamanya harus kita close.
nomor cross ya? Hah? Berarti aja dulu. Nah ini yang Anda lihat tadi ini tadi kan stop di situ. Aduh. Kayak mesti di istilahnya di apa? Ini harus di delete dulu nih Pak yang baru hilang nih. Coba kita lihat delete. Ya, kita delete. Nah ini kita baru ini lagi nggak mau. Nah udah hilang ya. Kalau kita lihat di bawahnya hilang nggak? Ah hilang kan udah kan? Penyakitnya udah hilang tuh. Nggak ada ya itu. Jadi dari sini ada tanda apa tuh? Ini ada yang hilang di sini nih. Benar kan? Ampun, ampun. Ya, ya. Saya ulang lagi. Ini ada min. Oh, ini. Oh iya tadi. Iya. Kita enggak. Oh, iya. Eh, tadi saya on kan itu ya. Auto save. Penyakit ini yang susah nih. Saya sampai saat ini belum tahu cara cara apa mengatasinya itu. Si diskusi sama orang-orang ahlinya itu. Oke, kita lihat di sini. Kita ganti lagi ya. Ini S. T-nya diambil sini. T-nya U tambah A. U tambah A. Ada bergerak nggak sini? Ini enggak itu tertulis juga ya? Enggak tertulis ya sini? Enggak tertulis nih. Coba E tambah A. Ini adalah fungsi U. Mana sih? Enggak tertulis nih. Ya udah. Sudah. Ini saya lihat dulu. Yang ini. Buka lagi ini. Open. Kita ulang lagi. Mungkin tadi belum ini. Kita lihat. Udah banyak ya ini sebenarnya. Nah ini yang tadi yang terakhir yang ini kan. Kita ulang. Tunggu buka dulu baru di save tadi. Ini kita save. Nah, ini bro. Save-nya ke save as. Ini minta download pasti. Ini banyak belajar saya dari kesalahan-kesalahan ini. Belajar
cara itunya, tapi belum tahu apa. Nih kan minta download copy download sini. To presentation is ready. Kita lihat yang ini. Gimana nih? Waktunya yang 11.25 ya, berarti yang ini. Kita ambil. Kita copy. Kita masuk copy lagi ke sini. Maaf ini jadi apa? Nah ini kita tutup lagi yang tadi. Harus kita tutup dulu ya harusnya ya. Karena dia kayak virus gitu. Jadi ini jadi virus. Aduh, tutup semua. Kacau. Ya, oke. Ini kita on. Nggak bisa ya. Oh, ini enable editing. Jadi buang waktu sih. Nah ini sudah saya on kan auto save-nya, kemudian dari aset terakhirnya nggak hilang ya. Hilang kan? Halo, ini baru nih. Kita mulai. Oh ya, ini belum share. Lupa gini. Share. Ini pasti hilang tuh. Share. Mana ya? Yang ini ya. Yang terakhir. Oke. Jadi ini kita ulang lagi nih. Min S. Ya. Ini penyakit. Ini min S kali T. T-nya mana nih? T-nya saya kasih warna kuning sini. T-nya ini. T-nya adalah U tambah A. Ya. U tambah A. U tambah A. Kemudian fungsi U. DT adalah DU. Ya. Sehingga ini sama dengan U dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini dipecah menjadi E pangkat min SU. Min SU ditambah dikurang S kali A AS. Ya boleh ya. Kali fungsi U DU. Nah ini dipecah menjadi U dari 0 sampai tak hingga. Ini dipecah menjadi E pangkat min SU kali E pangkat min AS kali FU DU. Coba perhatikan nih. Halo. Nah E pangkat min AS-nya ini yang tadi ya, bisa dikeluarkan. Ya, bisa dikeluarkan. Sehingga terjadi apa? Laplace GT apa? Laplace GT sama dengan kita keluarkan E pangkat min AS-nya. Keluarkan jadi E pangkat min AS integral U dari 0 sampai tak hingga E pangkat min SU fungsi U DU. Nah. Halo. Dikeluarkan tinggal E pangkat min SU kali fungsi U DU. Anda tahu ini U semua. Kalau ganti T semua, Laplace enggak saya tanya nih. Kalau U-nya saya ganti T, sama enggak? Dengan rumus Laplace. Sama enggak Laplace ini? Berarti sini Laplace GT apa? Sama dengan E pangkat min AS kali apa sini? Fungsi S-nya enggak? Ingat enggak? Integral
T dari 0 sampai hingga E pangkat min ST fungsi T dt adalah fungsi S. Betul nggak? Kalau saya T-nya ganti U kan sama aja kan. Ini Anda bingung lagi nih. Coba di sini kalau saya tulis ini kan tadi kan apa tadi? Kalau Laplace fungsi T Laplace fungsi T sama dengan apa? Integral 0 tak hingga ini T ya. E pangkat min ST fungsi T dt yang sama dengan fungsi S. Ya nak? Kalau ini fungsi T, ini fungsi T. Betul nggak? Kalau ini Laplace fungsi U, ini T ya. Ini T sama dengan ini U. U sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat min ST, SU ya. E pangkat min SU dikali fungsi U, DU. Ini adalah fungsi apa? Tata S nak. Kan ada pengaruh T di sini. Ya nak? Fungsi S. Berarti sama kan? Paham nggak? Yang ini identik nah ini fungsi U, fungsi U. Fungsi T, sama kan? Hasilnya selalu fungsi S, fungsi kompleks. Paham nggak? Ya, sehingga yang ini jadinya apa tadi? Yang bawah. Nah, hasil ini. Inilah benar nggak dapatnya ini tadi? Halo, coba lihat yang di atas tadi. E pangkat min AS kali fungsi S mana ini? Oh, ini tadi bawah. Yang ini. Nah, ini. Yang berikutnya. Benar nggak ini? Laplace KT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Cocok? Halo? Terbukti. Betul nggak? Laplace fungsi T adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Nah, ini dia yang terakhir tuh. Jadi terbukti. Ya. Oke. Sampai sana ada pertanyaan dulu? Halo. Jadi kita ada bukti rumusnya. Nah, sekarang kita masuk contohnya habis nih. Contohnya kayak apa sih? Ya. Nah, ini kayak ada jenuh semua enggak nih. Nah, sekarang kita masuk contoh. Contoh GT adalah gitu kan. Yang pertama, T-2 kurung pangkat 3 untuk T besar dari 2. 0 untuk T kecil dari 2. Berarti ini apa nih? Ini T min A kan? Ini A-nya enggak nih? Atau ini sama kan? Ini adalah apa? A-nya sama dengan 2 enggak? Kan T besar dari A, T kecil dari A. Betul enggak? Ini T min A. T min A pangkat 3. Betul enggak? Halo? Yang ditanya adalah Laplace apa? Laplace GT. Yang ditanya. Laplace GT-nya berapa? Nah, solusinya apa? Ini apa ini? Ini fungsi T min A kan? Fungsi T min A, A-nya 2 adalah T min 2 pangkat 3. Ya kan? T min A, A-nya 2 kan? Ini fungsi T min A adalah T min A pangkat 3. A-nya 2. Jelas sampai sini? Halo. Oh, pada lemas hari ini saya lihat. Why? Are you very tired? Yes, ya. Kalau bahasa Jermannya bis du schon müde. Sama tuh. Are you very tired? Oke. Baik. Nah, kalau gini, kalau T min 2-nya saya ganti dengan T, jadi apa? Fungsi T sama dengan T pangkat 3. Kalau gitu, bisa saya cari fungsi S sama dengan Laplace dari fungsi T. Nah. Berarti ini ya rumusnya. Maka fungsi S berapa? Adalah Laplace dari T pangkat 3. Berapa? N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah. Kalau Laplace T pangkat N kan N faktorial per S pangkat N plus 1. Berapa?
N faktorial 3 kali 2 kali 1 berapa? 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4. 3 kali 2 kali 1 6. 6 per S pangkat 4. Inilah fungsi S-nya. Nah, kalau sudah dapat ini langsung kita jawab. Jadi Laplace GT apa dari rumusnya? Halo? E pangkat min AS kali fungsi S. E pangkat min. A-nya berapa tadi? A-nya. A-nya berapa? 2. Jadi A E pangkat AS, E pangkat 2S kali fungsi S. 6 per S pangkat 4. Sehingga hasilnya apa? 6 E pangkat min 2S per S pangkat 4. Inilah solusinya. Gampang menyelesaikannya lebih mudah ya daripada membuktikannya. Ya, membuktikannya panjang. 6 kali E pangkat min 2S kali E per S pangkat 4 per ya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ada satu lagi penskalan terakhir. Sifatnya ada 4. Jadi apa? Kelinieran. Kedua apa? Sifat translasi pertama atau pergeseran. Ketiga sifat translasi kedua atau pergeseran. Keempat penskalaan. Ya, penskalaan. Oke. Kita masuk yang keempat sekarang. Keempat adalah penskalaan. Penskalaan. Tapi ini agak jarang dipakai ya. Tapi tidak apa-apa. Jika Laplace dari fungsi T sama dengan fungsi S, maka apa? Laplace dari fungsi AT sama dengan 1 per A kali fungsi S per A. Nah ini jadinya ini. Maka jadi ini. Laplace. Jadi sudutnya T tadi dikali A. Hasilnya 1 per A kali fungsi F besar ya. F besar itu fungsi kompleksnya S per A. Oke. Apa buktinya? Kita buktikan sekarang. Bukti. Itu contoh, itu kita latihan kalau ada waktunya. Oke. Kita punya rumus Laplace fungsi T adalah integral 0 tak hingga, ini tidak bosan-bosannya. E pangkat min ST kali fungsi T kali DT sama dengan fungsi X. Fungsi kompleks. Ya kan? Maka Laplace dari fungsi AT apa? Ya kan? Berarti fungsi AT adalah integral. Ini T-nya. T dari 0 sampai tak hingga. Dari E pangkat min ST. Fungsi AT-nya diganti dengan AT. Fungsi AT DT. Nah, ini juga pakai cara yang tadi kan. Misalkan AT sama dengan U. Misalkan ini. Ya, ini sama ini. Misalkan apa? AT U sama dengan AT. Ya. U sama dengan AT. Nah, kalau U sama dengan AT, maka DU per DT berapa? A kali T turunannya 1 enggak? Nah, sehingga kalau ini kali silang, maka kita dapat DU sama dengan DT. Ya. Betul, sorry. DU sama dengan ADT, sorry. Ya, boleh. DU sama dengan ADT. Nah, DT-nya berapa? DT sama dengan DU dibagi A nah? Atau 1 per A kali DU. Enak? Halo? Jelas sampai sini? DT-nya bisa ganti nanti 1 per A kali DU. Ya. Oke. Kemudian batasannya. Batasannya kan tadi T
T sama dengan 0 dan T sama dengan tak hingga. Betul nggak? Dari sini kita cari U. U adalah apa tadi? AT kan? U kita misalkan dengan AT. U sama dengan AT. Berarti sini A-nya kali T-nya 0, hasilnya 0. U sama dengan AT. A-nya tetap, T-nya tak hingga. A kali tak hingga enggak? Nah, dari sini ini mendapatkan integral U dari 0 sampai tak hingga. Betul enggak? Maka dia bisa menjadi Laplace. Boleh pakai Laplace kan? Oke, dapat ini. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapat apa tadi yang terakhir? Ini ya. Yang terakhir ini kasih nama saya pertama tadi. Yang dari pertama kita dapat tadi apa? Laplace dari fungsi AT adalah apa? T dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi AT kali DT. Nah, sekarang kita ganti. AT-nya kan kita misalkan U tadi. Maka Laplace dari fungsi U sama dengan integral. U-nya juga dari 0 sampai tak hingga. Betul nggak tadi? Ini T dari 0 sampai tak hingga menghasilkan U-nya dari 0 sampai tak hingga juga. Sama nggak? Ya. E pangkat min S, T-nya sama dengan apa? T-nya, oh ya. Tadi kan misalkan tadi U sama dengan ini. U sama dengan AT, berarti T-nya sama dengan apa? T sama dengan U per A. Halo, jelas nggak nih? Kalau U adalah AT, misalkan AT, maka T adalah berapa? T adalah U per A. Betul nggak? Maka T-nya diganti dengan U per A. Ya. T-nya diganti dengan U per A. T ini kita ganti ya. T ini kita ganti dengan U per A. Ya, U per A. Ya, U per A. U per A ya. Kali fungsi U. Nah, DT-nya berapa tadi? DT-nya kita cari sini. DT adalah 1/A kali DU. Ya. 1/A. DT-nya adalah 1/A kali DU. DT-nya 1/A kali DU. Sehingga Laplace dari fungsi U sama dengan integral U dari 0 sampai tak hingga. Oh ya, ini 1/A-nya boleh keluar nggak nih? 1/A-nya kan konstan. Benar? Berarti ini boleh keluar ya. 1/A-nya boleh keluar. Tinggal E pangkat. Ini apa? Min S per A per U. Betul nggak? S per A kali U. Sama nggak? Min S kali U per A sama nggak? Min S per A kali U. Sama nggak? Halo? Kali fungsi U DU. Oke? Ini hampir mirip tadi nggak? Kalau ini S, tadi sekarang aslinya fungsi S. Kalau sini S per A, sini apa? Fungsi S per A. Betul nggak? Ingat nggak tadi? Halo. Kalau ini S, fungsi S. Kalau ini S per A, ini apa nih? Berarti ini 1/A kali fungsi S per A enggak? Ini nih. Kalau ini S, salah. Kalau ini S, ya. Kalau ini S, fungsi S. Kalau ini S per A, fungsi S per A enggak? Fungsi S per A enggak? Tadi ada, saya pakai identik tadi kan? Nah, sebutin enggak rumus ini? Ini udah ganti dengan Laplace dari apa? AT tadi. Balik lagi ini adalah Laplace dari fungsi AT. U itu kan sama dengan AT enggak? U-nya kan sama dengan AT kita misalkan tadi. Kita balikkan. Jadi Laplace fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Sudah jelas?
Itu yang kita buktikan nggak dari? Mau dibuktikan. Paham nggak? 1 per A kali fungsi S per A. Nah ini saya katakan agak jarang orang pakai. Mengapa? Kita lihat nanti ya. Padahal itu nggak perlu pakai ini pun bisa ya. Kita contohkan ya. Laplace dari sin 3T. Coba kita cari. Sin 3T. Oke. Nah sekarang saya kasih contoh ya. Contoh. Sekali lagi ini agak jarang orang pakai karena untuk tahu aja ya. Benar nggak? Jawabannya seperti itu. Nah, Laplace dari sin 3T. Berarti ini apanya? A-nya. AT kan? A-nya 3 enggak? Sin AT, sin 3T. Menurut rumus ini ada 1 per A, ya enggak? Fungsi S per A. Betul enggak? Berarti ini adalah 1/3 fungsi dari S per 3. Betul enggak gitu? Halo? Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita cari sini. Ini berarti fungsi AT-nya ya. Fungsi 3T adalah sin 3T. Betul enggak itu? Sama kan? Fungsi U, sin U. Ya kan? Berarti di fungsi T sama dengan T, sin T enggak? Gitu. Kalau fungsi 3T, sin 3T. Sama kan? 3T, 3T, T, T. Paham? Kalau udah, nah dari sini kita carilah fungsi S-nya. Fungsi S apa? Dibalik itu Laplace dari fungsi T. Nah. Berarti fungsi S-nya berapa? Laplace dari sin T. Sin T. Laplace sin T apa? Halo? Sin T, omeganya 1 kan? Omega 1 per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya enggak? Omega kan omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Omega 1 per S kuadrat tambah omega kuadrat. 1 kuadrat. 1 per S kuadrat plus 1. Oke. Ini fungsi S. Sekali lagi ini fungsi S. Sehingga ini sama dengan 1/3 kali. Sekarang fungsi S per 3. Artinya apa? Semua S-nya diganti S per 3 enggak? Ya, semuanya kita ganti ya. Jadi ini fungsi kita ganti dengan apa? 1/. S-nya 1/. S kuadrat plus 1 menjadi 1/. S-nya diganti S per 3 pangkat 2 plus 1. Kan gitu. Hah? Hello. Kalau fungsi S-nya 1/. S kuadrat plus 1. Fungsi S per 3 berapa? Atau di sini saya tulis. Fungsi S per 3 adalah 1/. Apa? S per 3 kuadrat plus 1 enggak? Halo? Jelas ya? Ini yang saya pindahkan ke atas. Ini dia nih. Saya pindahkan ke atas. Oke. Sehingga ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? 1/3 dari apa? 1/. Ini S kuadrat per 9 plus 1. Ini supaya hilang pecahannya saya kali 9 per 9. Boleh enggak? Ini kan 1 nilainya. Hasilnya berapa nih? 1/3 bisa coret nomor 9. 1/3 sama 9 ini 3 enggak sih? Hasilnya berapa sini? 3 per S kuadrat per 9 kali 9 S kuadrat. Tambah 1 kali 9, 9. Hasilnya apa sini? Hasilnya adalah 3 per S kuadrat tambah 9. Betul enggak? Halo? Jelas enggak di sini? Nah, kalau kita pakai langsung yang kita pelajari, ingat enggak tadi? Laplace dari sin 3T apa? Ini berasal dari rumus Laplace dari sin omega T. Rumusnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat enggak? Berarti ini sama dengan apa? Omeganya 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya berapa? 3 per S kuadrat tambah 9. Sama enggak hasilnya tadi? Sama? 3 per S kuadrat tambah 9. Ini apa? 3 per S kuadrat. Enggak usah pakai
pensekalan. Wah, ya kan? Mengapa? Nggak ada guna kan? Tapi ya ini sekali lagi ini ilmunya. Paham ya? Ini ilmunya. Tetapi kalau kita bisa langsung, mengapa tidak? Why not? Ya kan? Jelas maksudnya. Jadi kalau tidak perlu pakai pensekalan, tidak usah. Langsung aja. Kalau bisa langsung aja. Itu maksudnya. Tapi ilmu pensekalan benar kan? Berarti benar ya. 1/A kali fungsi F besar dalam kurung S per A. Ya. Kita udah buktikan, kita udah apa? Ya. Sudah paham? Halo? Ini kita sudah selesai. Jadi 4 sifatnya sudah kita pelajari. Mungkin nanti soal latihannya nanti saya foto aja, saya kirimkan nanti ya. Oke? Baik. Sekarang saya tutup ini ya. Saya mau absen Anda dulu. Kita mana nih? Di sini stop sharing. Ini juga end meeting end.